sebelumnya, apakah untuk Kak Febri Anggita sudah siap untuk diwawancarai? Oke, siap. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Eka Prasetyawati dan rekan saya Wina Etami. Di sini tujuannya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat bahasa yang diampu oleh Pak Suri. Saya sebagai moderator dan Wina sebagai pemateri atau penanya untuk malam ini. Kepada Wina, dipersilakan. Baiklah, saya akan memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama itu, menurut kamu, adakah dampak dari penggunaan aliran tradisional hingga saat ini? Jika ada, apakah dampak itu dan pengaruhnya dalam kurikulum? Oke. Nah, dampak dari penggunaan aliran tradisional hingga saat ini, ya memang ada aliran tradisional dalam linguistik yang sedikit fokus pada perspektif pisme dan aturan-aturan baku tata bahasa masih memiliki dampak signifikan hingga saat ini. Contohnya dampaknya meliputi pengajaran bahasa, di mana pendekatan tradisional masih banyak digunakan dalam pengajaran bahasa di sekolah-sekolah, terutama dalam memahami tutur kata, bahasa, dan aturan-aturan baku. Lalu berdampak juga pada norma bahasa. Banyak masyarakat yang masih berpegang pada norma-norma bahasa yang diajarkan melalui pendekatan-pendekatan tradisional, seperti penggunaan bahasa yang benar dan salah. Lalu untuk pengaruhnya dalam kurikulum, pengaruh tradisional terlihat dalam struktur kurikulum yang menekankan pada penggunaan tata bahasa dan ejaan yang benar. Contohnya buku-buku pelajaran dan silabus masih sering mengadopsi pendekatan-pendekatan ini, meskipun ada usaha untuk memasukkan pendekatan linguistik modern yang lebih efektif dan lebih deskriptif serta komunikatif. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana kesulitan kamu dalam mempelajari bahasa? Lalu bagaimana sih kamu mengatasi kesulitan tersebut? Itu dalam fonologi dan pronunciasi, di mana mempelajari dan menyesuaikan diri dengan bunyi baru yang tidak ada dalam bahasa asli saya. Lalu tata bahasa dan sintaksis, di mana dalam memahami aturan tata bahasa ya yang mungkin berbeda secara signifikan dari bahasa saya yang asli. Lalu dalam kosakata, dalam melafalkan dan menggunakan kosakata baru, tentu ada kesulitan dalam menggunakan. Nah, cara saya mengatasinya yaitu yang pertama tentu harus lakukan praktik yang berkelanjutan, yaitu latihan mendengarkan dan berbicara secara rutin dengan penuh terasi atau melalui media, contohnya melalui film, musik, podcast, bahkan melalui video yang sering kita tonton dari televisi, HP, dan lain-lain. Lalu saya melakukan berbagai media, contohnya visual, audio, dan kinestetik, yaitu untuk memperkuat pemahaman dan ingatan saya tentang bahasa yang harus saya pelajari. Lalu menggunakan bahasa dalam konteks yang nyata dan relevan dalam memperdalam pemahaman. Serta kita ini kan hidup di zaman teknologi, jadi saya menggunakan aplikasi pembelajaran bahasa dan alat bantu digital yang menyediakan alat interaktif dan umpan balik secara langsung. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Febri atas kesiapannya dalam wawancara. Saya kembalikan kepada Ayu. Oke, terima kasih kepada Wina Etami yang sudah menjadi reporter untuk Kak Febri Anggita. Untuk Kak Febri Anggita, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk diwawancarai mengenai mata kuliah filsafat bahasa dan aliran linguistik yang diampu oleh Pak Suri. Dan wawancara kami, mohon maaf jika ada kendala yang lain ataupun salah kata. Terima kasih dan selamat malam.